Yo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battlefield The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya berjanji akan melindungi keluarga iblis yang tersisa jika dalam kesulitan. Lalu Kaisar Iblis berkata, "Baiklah, aku percaya kepadamu," ucap dari Kaisar Iblis. Dengan lambaian tangannya, sejumlah kecil energi menembus ke dalam tubuh Xiaoyan dari telapak tangan Kaisar Iblis. Dan dengan cepat berubah menjadi energi aneh di dalam tubuh Xiaoyan. Kaisar Iblis lalu berkata, "Rune telah ditanamkan di dalam tubuhmu. Rune ini juga mengharuskanmu untuk terus memeliharanya dengan kekuatanmu. Dan secara bertahap akan tumbuh lebih besar lagi. Dan kualitas ramuan yang kamu sempurnakan akan meningkat secara bertahap. Dan sebelum waktuku habis, aku akan memberikan satu hadiah terakhir untukmu," ucap dari Kaisar Iblis. Kaisar Iblis lalu mengulurkan telapak tangannya dan membukanya secara perlahan. Cincin merah aneh muncul memancarkan bau darah yang sangat kuat. Ini adalah cincin Na yang tersembunyi di dalam tubuhku. Kamu tidak akan bisa untuk membukanya sekarang. Tetapi ketika kamu bertemu dengan patriarki keluarga iblis darah, dia akan merasakannya. Dan dengan menggunakan metode rahasia leluhurku, itu akan membantumu membukanya. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Segera setelah aku menghilang, tempat ini juga akan runtuh. Dan kamu dengan cepat harus pergi dari sini. Nah, tolong kamu harus memberikan Blood Demon Order itu kepada Blood Demon Family. Dan tolong mereka. Tolong ingat, namaku adalah King Xuan Tian, ucap dari Kaisar Iblis. Tubuh Kaisar Iblis pun mulai perlahan menjadi ilusi. Dan cincin di tangannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengambil cincin itu dan menatap Kaisar Iblis ilusi di depannya. "Terima kasih tetua," ucap dari Xiaoyan. "Ayo cepatlah pergi dari sini," ucap dari Kaisar Iblis. Xiaoyan pun bergegas langsung melangkah ke koridor dan dengan cepat berlari ke aula di bawah. Kali ini dia menggunakan teknik 3000 petir dan dengan cepat melesat menuju alun-alun istana. Dia pun langsung terbang menuju pintu masuk kuburan dengan kecepatan penuh. Di luar kuburan iblis, di atas area yang ditempati oleh orang-orang Xiao, 5 bayangan hitam melintas lagi. 5 bayangan hitam ini yang telah membuat orang-orang Xiao menyerahkan Xiaoyan begitu dia keluar dari sana. 3 hari yang lalu, Xiao Li dan Xiao Long membawa Xiao Qi bersama mereka dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Xiao Wutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Wutian menyambutnya dengan senyuman. "Tuanku, setelah berdiskusi dengan para tetua sukuku, kami telah memutuskan untuk menyerahkan Xiaoyan begitu dia keluar dari reruntuhan ini," ucap dari Xiao Wutian. "Hahaha, bagus. Kami tentu tidak akan menyusahkan kalian orang-orang Xiao," ucap dari salah satu dari kelima anggota Haipo itu. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan gerbang batu reruntuhan. "Akhirnya aku keluar juga," ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menghela nafas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, Xiaoyan langsung tercengang. Lalu semua orang yang ada di depannya mengejutkan Xiaoyan. "Hah?" Munculnya sosok Xiaoyan menyebabkan kegemparan di ruangan ini. Banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah terkubur mati di reruntuhan kuno itu. Mereka tidak percaya bagaimana caranya seorang kaisar bintang 1 bisa bertahan di reruntuhan kuno. Kaisar Ming terkejut saat melihat Xiaoyan ini muncul. Meskipun dia memang berharap Xiaoyan akan hidup, dia masih tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa bertahan di sana. Kaisar Ming lalu mengirimkan pesan dengan cepat kepada Xiaoyan. "Leluhurmu Xiao Li memintaku untuk mengirimmu surat. Kamu dalam bahaya besar saat ini. Jangan keluar dari penghalang. Cepat larilah. Gunakan kompas untuk kembali ke markas klan Xiao. Cepat, kamu tidak punya waktu lagi," ucap dari Kaisar Ming yang berisi pesan-pesan melalui pikiran Xiaoyan.
Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan dan Xiaoyan pun tiba-tiba kaget. Xiaoyan menduga sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, Kaisar Ming tidak akan pernah mengirimkan pesan seperti itu. Cahaya biru lalu menyala dan kompas muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat ini kuburan iblis mulai bergetar hebat. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah karena jiwa iblis dari Kaisar Iblis telah menghilang dan kuburan pun akan runtuh. Ketika Xiaoyan menggerakkan pikirannya, dia tidak segera memulai bergerak, tetapi malah tetap berdiri di sana memperhatikan kerumunan orang tanpa bergerak sedikit pun. Batu-batu itu semakin bergetar dan seluruh tanah juga bergetar. Orang-orang yang bergegas menuju kuburan bahkan lebih menggila. Mereka pikir penghalang kuburan itu telah dibuka. Tiba-tiba suara benturan terdengar di langit dan kuburan pun ambruk seketika. Selama runtuhnya kuburan ini, cahaya biru menyala dan sosok Xiaoyan pun menghilang ke ruangan yang tidak diketahui. Rencana Xiaoyan, dia akan menggunakan kompas ketika ambruknya kuburan ini, seolah-olah memberi isyarat pada orang-orang bahwa dia ikut terkubur di dalamnya. Pada saat ini, di dalam tatapan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiaoyan telah runtuh dan bahkan sosok Xiaoyan pun menghilang. Semua orang di seberang lembah lalu tercengang. Buar, buar. Setelah terdengarnya ledakan, penghalang energi di depan gerbang batu pun runtuh dengan cepat. Karena runtuhnya kuburan dan menghilangnya Xiaoyan, itu berarti bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki pemburuan harta karun di dalamnya. Beberapa orang masih mencari berharap ada pintu masuk lain atau berharap Xiaoyan masih ada di sana. Mereka sangat percaya bahwa Xiaoyan pasti telah memperoleh banyak harta karun dari reruntuhan itu. Pada saat ini, kelima kekuatan utama kecuali orang-orang Xiao pergi mencari Xiaoyan. Dan kelima orang Haipo itu juga kembali ke orang-orang Xiao berada. Seorang pria berjubah hitam menatap temannya yang lainnya. Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh? Anak itu juga tiba-tiba menghilang, ucap darinya. Setelah kata-kata itu terdengar, tiba-tiba sosok setengah baya berjubah hitam bergegas ke arah Xiao Wutian, meraih leher Xiao Wutian dan mengangkat Xiao Wutian ke udara dan membuat Xiao Wutian kehabisan nafas. Kamu berani mengkhianati kami? Kenapa bocah itu tiba-tiba menghilang? Apakah kamu memberinya pesan? Aku jelas merasakan nafasnya. Meskipun sebentar, aku yakin bocah itu telah melarikan diri, ucap pria parubaya berjubah hitam itu kepada Xiao Wutian. Xiao Wutian tidak bisa bernapas dan kakinya mulai menendang-nendang. Kami benar-benar tidak. Xiao Wutian mengucapkan kata-kata secara terputus-putus. Pria parubaya berjubah hitam itu sangatlah kesal kali ini dan melemparkan Xiao Wutian dengan keras. Orang-orang Xiao di belakang Xiao Wutian bergegas maju untuk menangkap Xiao Wutian. Lalu bagaimana caranya anak itu bisa kabur dari tempat ini? Cepat beritahu aku, ucap lelaki berjubah hitam itu kepada Xiao Wutian. Xiao Wutian lalu menjawab, kami benar-benar tidak tahu, ucap dari Xiao Wutian. Pada saat ini orang-orang Yizhou juga datang ke orang-orang Xiao. Dan Xiao Yong yang berada di barisan orang-orang Yizhou berkata kepada orang-orang Haipo, Tuan, aku punya analisa soal ini, ucap dari Xiao Yong. Katakan padaku, ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan bisa menghilang seperti itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu mungkin dia memiliki kompas darat. Kompas darat bisa langsung ditransmisikan ke tempat yang telah dia tandai sebelumnya, ucap dari Xiao Yong. Pria parubaya berjubah hitam itu langsung bertanya kepada Xiao Wutian. Lalu kemana Xiaoyan itu akan pergi? Tanya dari pria parubaya itu kepada Xiao Wutian. Kemana dia akan pergi? Kita benar-benar tidak tahu Tuan, ucap dari Xiao Wutian. Xiao Yong lalu berkata, Xiaoyan belum pernah ke tempat lain sejak dia pertama kali datang ke daratan ini. Dia pasti kembali ke markas klan Xiao, ucap dari Xiao Yong. Kalau begitu bawa aku ke sana. Kita pergi ke markas klan Xiao. Kamu sebaiknya jujur.
Jika kamu berani menipuku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu, ucap pria paruh baya berjubah hitam itu. Xiao Wutian lalu menjawab, iya tuan, aku jelas pasti tidak akan berani untuk bermain-main dengan kalian tuan, ucap dari Xiao Wutian. Dengan lambaian tangannya, celah ruangan teleportasi pun muncul. Lalu mereka pun pergi mengikuti Xiao Wutian. Sementara itu, pada saat ini sebuah cahaya biru melintas di aula klan Xiao. Sosok ini adalah Xiaoyan. Dia memegang kompas di tangannya. Pada saat ini cahaya biru yang dipancarkan oleh kompas itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya kompas ini membutuhkan energi yang sangat kuat untuk mendukungnya lagi. Dan aku tidak tahu berapa kali ini bisa digunakan, ucap dari Xiaoyan. Saat tubuh Xiaoyan baru saja mendarat, sebuah suara terdengar di telinganya. Rupanya itu adalah suara Xiaoli. Xiaoyan, cepat, sekarang situasinya sangat mendesak. Mari kita bahas ini dengan cepat, ucap dari Xiaoli. Di sana juga ada Xiaoqi dan Xiaolo yang berdiri di belakang Xiaoli. Tempat mereka berdiri adalah titik transfer kompas ke orang-orang Xiao. Mereka telah menunggu Xiaoyan selama 3 hari ini di sini. Kamu sudah di tingkat bintang 2, ucap dari Xiaolong. Xiaoyan lalu mengangguk. Baiklah, aku tidak punya waktu lagi untuk berbahasa basi sekarang, ucap dari Xiaoli. Apa yang terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Karena kamu telah dikejar oleh Xiaoyong dan memasuki reruntuhan kuno dan lorong reruntuhan kuno telah muncul, itu menarik hampir semua orang kuat di benua Dizhao. Tetapi ada penghalang energi yang sangat kuat di depan lorong gerbang batu itu. Tidak ada yang bisa untuk memecahkannya. Jadi setelah kamu masuk, tidak ada orang yang bisa masuk lagi, ucap dari Xiaoli. Karena hanya kamu yang bisa masuk, banyak orang kuat menjadi cemburu dan bahkan memusuhi klan Xiao. Tentu saja ini tidak terlalu berdampak kepada kami. Tetapi kami tidak menyangka bahwa kekicruhan ini akan mengejutkan orang-orang kuat di luar Dizhao. Beberapa orang Haipo meminta kami untuk menyerahkanmu kepada mereka setelah kamu keluar. Dan mengancam akan menghancurkan orang-orang klan Xiaoku, ucap dari Xiaoli. Mereka ingin menghancurkan klan Xiao, ucap dari Xiaoyan. Kekuatan kelima orang itu luar biasa. Mereka semua di atas kekuatan Kaisar Bintang 4. Bahkan aku tidak ada perlawanan sama sekali jika bertarung dengan mereka. Buat mereka sangatlah mudah untuk menghancurkan klan Xiao ini. Aku bisa merasakan bahwa orang-orang itu sama sekali bukanlah orang yang baik. Kamu adalah keturunan terbaik dari klan Xiao dan harapan klan Xiao yang sedang bangkit. Kami tidak ingin menyerahkanmu kepada mereka. Tetapi kami juga tidak bisa menanggung konsekuensinya dari permusuhan yang akan mereka lakukan. Jadi aku berdiskusi dengan Xiaolong dan memutuskan untuk menyuruhmu melarikan diri kali ini, ucap dari Xiaoli. Setelah mengatakan itu, Xiaoli melihat Xiaoyan dan kemudian kembali berkata, 3 hari yang lalu kami bertiga kembali ke klan dan memulai pertahanan arai rahasia klan. Dan meminta tolong kepada Kaisar Ming untuk mengirimmu pesan. Segera setelah itu keluar menyuruhmu menggunakan kompas untuk pergi ke sini, ucap dari Xiaoli. Setelah berbicara, Xiaoli memandang Xiaoqi di belakangnya dan menariknya ke depan. Ini adalah cucuku Xiaoqi. Aku akan mempercayakannya kepadamu, ucap dari Xiaoli. Xiaoqi lalu berkata, kakek, apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkan kakek, ucap dari Xiaoqi. Dia dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiaoyan. Ayah Xiaoqi meninggal sejak lama dan Xiaoqi hanyalah mempunyai Xiaoli sebagai keluarganya. Jadi jelas dia tidak ingin berpisah dengan Xiaoli. Walaupun Xiaoqi telah mandiri sejak kecil dan merupakan gadis yang sangat kuat, sekarang situasinya belum sepenuhnya diketahui. Xiaoqi, situasinya terlalu mendesak sekarang. Kamu harus mendengarkan kata-kata kakek, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu memandang Xiaoqi yang cantik dan keras kepala di depannya. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, mereka menginginkanku. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka menginginkanku, ucap dari Xiaoyan. Kamu tahu apa yang mereka inginkan? Mengapa mereka menginginkanmu? Tentu saja karena mereka menginginkan harta karun di reruntuhan itu.
Dan hanya kamu yang bisa masuk bukan, ucap dari Xiaolong. Xiaoyan lalu berkata, oh ya, apakah mereka dari klan iblis? Tanya dari Xiaoyan. Aku sendiri tidak yakin tentang itu, tetapi mereka benar-benar kuat. Orang-orang Yijio saja sangat mematuhi mereka, ucap dari Xiaoli. Leluhur, aku rasa aku harus segera pergi dengan cepat. Tetapi soal Xiaoqi, aku tidak bisa membawanya. Itu terlalu berbahaya, ucap dari Xiaoyan. Tetapi menurutku ini akan jauh lebih berbahaya jika kamu tidak membawanya. Ketika kamu pertama kali menyempurnakan ramuan kekaisaran, aku bertaruh dengan Xiaoli. Jika kamu berhasil dalam pemurnian itu, aku akan menugaskan Xiaoqi untuk mengikutimu. Dan ternyata kamu telah berhasil. Jadi Xiaoqi adalah wanitamu sekarang, ucap dari Xiaolong. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaolong, Xiaoyan tercengang. Xiaoqi lalu menatap Xiaoli dan Xiaoli mengangguk tanpa suara. Tetapi aduh, ini bagaimana ini, ucap dari Xiaoyan. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Sebenarnya dia tidak ingin mengatakan bahwa dia sudah memiliki istri di daratan tempat asalnya. Buar, 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 buar. Sebuah ledakan besar terdengar di langit. Xiaoli buru-buru mendongkrak melihat dari kejauhan lalu menoleh ke arah Xiaolong dan berkata, mereka telah datang. Ledakan demi ledakan terus terdengar dan disertai dengan goncangan yang sangat hebat. Mereka pasti sedang bertempur dengan para paksi penjaga. Paksi penjaga tampaknya tidak mampu untuk memberikan kita banyak waktu. Musuhnya terlalu kuat, ucap dari Xiaoli. Setelah berbicara, dia lalu mengambil tangan Xiaoqi lagi dan meletakkannya di tangan Xiaoyan. Dan berkata dengan suara yang serak, maaf nak, kakek tidak bisa melindungimu lagi, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan dan Xiaoqi tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Akhirnya Xiaoyan pun meraih tangan Xiaoqi. Xiaoyan lalu menarik tangan Xiaoqi untuk berlutut di depan Xiaoli. Melihat pemandangan ini, sederetan air mata menetes dari wajah Xiaoli. Xiaoli lalu menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, bangunlah nak. Xiaoyan perlahan berdiri sambil memegang tangan Xiaoqi. Lalu Xiaoli menghelus kepala Xiaoqi dan berkata dengan penuh kasih sayang, Xiaoqi, ingatlah kamu harus selalu mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Semua anggota klan Xiao akan melihatmu di masa depan. Kami akan mengandalkan kalian. Setelah Xiaoqi mendengar ini, dia merasa sangat khawatir. Dia tidak tahu akankah dia bisa melihat kakeknya lagi atau tidak nanti. Bocah bodoh, jangan menangis. Kakek akan baik-baik saja di sini, ucap dari Xiaoli. Pada saat ini suara gemuruh ledakan menjadi semakin keras. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil kabur dari kelompok Xiao dan menuju ke keluarga iblis bersama Xiaoqi? Dan akhirnya Xiaoyan mendapatkan hadiah. Menang banyak Xiaoyan ya, udah banyak, udah skill dari Kaisar Iblis, cincin penyimpanannya, terus alkemis, bahan-bahan obat, resep bahan-bahan obat, terus sama banyak. Terakhir Xiaoqi. Entah Dewi Fortuna apa yang mengikuti Xiaoyan, anjir gua jadi sirik. Terima kasih banyak semuanya bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven kelanjutannya ini, kalian bisa share dan bagi-bagikan ke teman kalian buat jadi referensi teman kalian. Dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.